Shalom, selamat datang dalam program KPA Online Jemaat Tamrin. Dan kembali dapat bertemu dengan Anda bersama saya Pendeta Muda Andreas Ginting. Dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, sharing bersama dan juga bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan tentu saya ingin menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada di dalam lindungan Tuhan ya. Tetap sehat-sehat, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini kita tetap selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita hari ini. Dan di studio saya sudah bersama dengan seorang muda yang tentu tidak asing lagi dan selalu dalam beberapa waktu ini mendampingi kita di dalam mengikuti program ini, Gerard Alexander Hidayat. Mari kita sapa dulu sekali lagi. Gerard, shalom. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Gerard? Baik-baik saja Pak Pendeta. Puji Tuhan ya. Sehat selalu Pak Pendeta. Amin, puji Tuhan. Sehat, kuat, bersemangat ya. Amin Pak Pendeta. Luar biasa ya. Oke, baik, hari ini kita mau lanjutkan kembali ya Ger, untuk pembahasan kita ya. Dan kira-kira apa topik kita hari ini? Ya, topik kita masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Masih adakah yang bisa dipercaya? Masih adakah yang bisa dipercaya? Oke, baik. Sebelum kita memulaikan semua diskusi kita hari ini ataupun pelajaran yang kita bagikan, kita akan berdoa dulu ya. Kita minta Gerard tuh. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang satu hari yang deni, di mana kami boleh merasakan bagaimana berkat, penyertaan, serta kasih karunia yang melimpah yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan memulai diskusi kami ya Bapak. Ya Tuhan berkati supaya diskusi kami boleh menjadi diskusi yang produktif dan memberikan makna yang berarti bagi kami semua ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami. Kami berdoa hanya melalui nama-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gerard sudah mengawali dalam pertemuan kita pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali saya mengingatkan, bila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kesaksian tambahan, bisa mengikuti program ini melalui YouTube kami, dan Anda bisa memberikan pertanyaan di setiap kolom chat yang disediakan ada di sana. Baik, hari ini Gerard kita kembali membahas tentang masih adakah yang bisa dipercaya ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa Alkitablah satu-satunya yang bisa kita percaya di atas segala hal yang lain di dunia ini ya. Dan bagaimana kita membuktikan Alkitab ini bisa dipercaya dari segi keakuratannya dalam nubuatan. Ya, kira-kira hari ini bagaimana? Apa yang mau kita coba ketengahkan? Ya, ini menarik sekali ya Pak Pendeta. Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas bagaimana kehebatan dan kuasa daripada sebuah Alkitab ini Pak Pendeta. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, kira-kira apa sih prinsip yang menjadi pedoman, yang menjadi hal yang menjadi mendasar dan fundamental bagi kehidupan Pak Pendeta yang berkaitan dengan kuasa daripada Alkitab ini Pak Pendeta? Oke, jadi kalau berbicara mengenai sesuatu yang fundamental, kuasa dari Alkitab ini, salah satunya bagaimana Alkitab ini juga mengatur prinsip-prinsip hidup yang sehat. Wah, ini menarik sekali ya Pak Pendeta. Ya. Bagaimana saat ini kesehatan ini sulit untuk kita dapatkan. Betul. Pak Pendeta, kalau kita ke rumah sakit itu semakin banyak pasien yang datang. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita maknai dari Alkitab ini dalam konteks kesehatan ini Pak Pendeta? Ya, paling tidak kita berangkat dulu ya dari Keluaran 15 ayat 26. Di sana firman Tuhan menuliskan, ya, coba kita perhatikan baik-baik. Jika kamu, kata Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak hanya mendengarkan suara Tuhan Allah, dan apa katanya, melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Janji Tuhan di sana disebutkan, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wah, ini ayat yang menarik sekali ya Pak Pendeta. Kira-kira apa sih perintah yang Tuhan berikan kepada kita mengenai kesehatan yang bisa kita pahami, yang paling mudah kita pahami secara spesifiknya Pak Pendeta? Ya paling tidak prinsipnya di sini sudah disampaikan ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya yang berhubungan dengan kaitan kesehatan hidup kita supaya sehat, itu bisa terjadi. Seperti apa contohnya Pak Pendeta? Dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu di dalam apa? Di dalam kesempurnaan, ya. Tetapi karena dosa terjadi kemerosotan, ya. Terjadi kemerosotan, dan lebih daripada itu kita melihat bagaimana Tuhan merancang manusia itu supaya tetap memiliki kesehatan yang baik. Menarik, berarti dosa yang semakin masif ini justru mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi kesehatan kita juga ya Pak Pendeta? Betul. Kualitas hidup manusia semakin hari semakin menurun. Iya, kalau kita lihat umur manusia juga ada batasnya ya Pak Pendeta? Ada batasnya ya. Bahkan kita hidup di umur 70-80 aja itu sudah puji Tuhan ya Pak Pendeta? Puji Tuhan. Dan memang di Mazmur 90 juga katakan demikian ya, 70 tahun katanya, 70 tahun ya, kalaupun 80 tahun ya sepertinya itu bagaikan bonus saja ya. Nah, dan artinya apa? Kesehatan itu dimulai dari hari ini. Kesehatan itu nggak terjadi secara tiba-tiba ya. Makanya perlu bagi kita untuk selalu mempertahankan kesehatan. Nah, prinsip kesehatan ini ada elemen-elemen yang perlu untuk kita perhatikan ya. Elemen-elemen inilah yang sering diabaikan oleh banyak orang ya. Elemen-elemen ini menjadi penentu kualitas hidup seseorang. Ya, apakah kesehatan itu datang kapan saja dan di mana saja Pak Pendeta? Kalaupun iya, apakah orang yang baik, orang yang bersih aja bisa berpeluang kena penyakit, atau katakanlah bisa menurun kesehatannya Pak Pendeta? Ya, namanya penyakit ya. Kalau penyakit ini ada yang jenisnya virus. Iya, virus. Ada juga bakteri, ya. Ada juga yang memang akibat penjagaan kesehatan yang tidak dilakukan. Nah, seperti apa itu Pak Pendeta? Ya, seperti memakan makanan yang kurang sehat. Iya. Kan kita percaya ya bahwa tubuh kita ini diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan dengan sistem yang sudah Dia rancang dari sejak awal. Nah, makanan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nih Pak Pendeta? Ya, sudah jelas ya, jangankan Tuhan, secara ilmiah saja. Kalau dalam sudut pandang Alkitab seperti apa Pak Pendeta? Ya, artinya sudut pandang Alkitab itu sudah pasti teratas, ya sudah pasti yang top direction, ya, karena kita perlu untuk memiliki makanan yang sehat, ya. Makanan yang sehat dirancang Tuhan di dalam Kejadian 1:29, ya. Kalau Gerard boleh bantu baca apa kata Tuhan di sana. Kejadian 1 ayat 29 ya Pak Pendeta. Ya. Ya, berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, jadi untuk makanan Tuhan kasih tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Inilah namanya biji-bijian. Dan disebut biji-bijian itu sekarang ini seperti buah-buahan, ya. Buah-buahan itu menjadi satu makanan kualitas nomor 1, ya. Itu makanan kualitas nomor 1. Pak Pendeta kira-kira mengkonsumsi buah berapa kali dalam sehari Pak Pendeta? Kalau buah sebaiknya dikonsumsi setiap hari, ya. Setiap hari sebelum kita makan, ya. Ilmu medis sudah mengajarkan tentang itu, ya. Ilmu kesehatan, ilmu nutrisionis, ilmu gizi mengajarkan tentang bagaimana kita mengkonsumsi buah. Tapi apapun prinsipnya, jangan berlebihan, ya. Kalau mengkonsumsi buah secara berlebihan, bagaimana itu Pak Pendeta? Kalau berlebihan ya bisa terjadi penumpukan lemak, gula, sorry ya. Oh ya, kalau makanannya
Kalau buah-buahnya ini ada kandungan gulanya ya Pak Pendeta? Iya pasti ya, tapi gulanya masih dalam taraf secara alami ya. Itu orang medis bisa menjelaskannya lebih lanjut tentang itu ya. Tapi paling tidak kita menemukan the best food itu ada di dalam kitab Kejadian 1:9 ya. Adalah apa namanya? Adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Itu makanan yang kelas 1 kalau kita baca ya. Kemudian kalau kita lihat juga makanan yang kelas 2 ya, kita baca di Kejadian pasal 3 ya. Mari kita buka Kejadian pasal 3. Sesaat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan berikan makanan terbaik kepada mereka ya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-22 ya. Kejadian 3 ayat 22 ya Pak Pendeta. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian kita kembali ke ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah itu ya, tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Ini kualitas kedua yang Tuhan berikan ya. Ada yang pertama tadi, biji-bijian, yaitu buah-buahan yang kita kenal dengan buah-buahan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu yang kita kenal dengan sayur-sayuran ya. Ini menarik sekali ya Pak Pendeta, bahwa buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ini harus jadi makanan yang utama. Betul ya. Jadi tetapi Pak Pendeta, iya, dalam perkembangannya, apakah makan daging dan segala macam hewani itu diperbolehkan? Kalau diperbolehkan itu dalam hal apa? Kalau tidak diperbolehkan itu dalam hal apa, Pak Pendeta? Sebenarnya dari sejak kapan Tuhan memperbolehkan? Nah, sejak kapan biasanya Tuhan memperbolehkan makan daging? Daging ini itu bisa kita baca ya. Itu kita bisa baca di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian ketika manusia pada saat itu Nuh dan keluarganya ya, kita tahu cerita itu ketika Tuhan memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera, di mana Tuhan akan apa? Tuhan akan mendatangkan air bah. Dan saat itu Tuhan memerintahkan manusia untuk tetap tinggal di dalam bahtera. Dan ketika air bah terjadi, semua tumbuh-tumbuhan sudah hanyut, layu ya, sudah rusak ya kalau kita lihat, dan tidak ada yang dimakan. Buah-buahan juga tidak ada yang dimakan. Tetapi Tuhan mengizinkan pertama kali bahwa manusia itu memakan apa? Memakan daging. Ya, disitulah pertama kali Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan daging. Ya. Jadi daging itu sebagai complementary food, ya, pelengkap. Ya, jadi bukan primary food. Jadi kalau tadi kualitas nomor 1 buah-buahan, kualitas nomor 2 sayur-sayuran, kualitas nomor 3 daging. Tapi kenyataannya yang terjadi hari ini daging yang utama. Ya ini kan dibalik dia. Ya, ini dibalik. Menarik. Padahal sekali sebenarnya ya, untuk kandungan nutrisi yang dibutuhkan manusia lebih banyak di buah-buahan dan di sayur-sayuran. Ya. Bahkan pemerintah juga tidak menganjurkan kita lebih banyak makan daging. Oh iya, betul. Ya. Kenapa? Harga daging mahal ya Pak Pendeta. Ya, selain harga daging mahal, memang daging itu rasanya beda ya. Tetapi kandungan gizinya tidak lebih banyak daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan bahkan lebih lanjut, orang yang banyak makan daging itu akan mengalami kesulitan di dalam itu. Iya. Tetapi bagi saya makan sudah tidak terlalu hal yang penting. Iya. Ya, walaupun itu penting. Iya, penting. Kalau enggak nanti Pak Pendeta nggak di sini. Paham maksud saya ya? Iya, makanan penting tapi tidak terlalu penting. Nah, Pak Pendeta, ada yang mau disaksi, ada yang mau
disaksikan atau memberi kesaksian bagaimana pengalaman hidup Pak Pendeta banyak ya. dalam konteks mengkonsumsi makanan yang sehat ini seperti apa? Iya, kalau soal makanan bagi saya itu salah satu dari sekian banyak elemen untuk manusia bisa hidup sehat ya. Dan saya pernah mengalami satu penyakit, bukan penyakit lah ya, karena memang penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan dalam hidup. Dan saya pernah mengalami ya beberapa bulan yang lalu ya, ketika saya merasakan tekanan darah yang tinggi. Iya. Saya tergolong hipertensi dan saya pernah tekanan darah saya sampai 220 pada bulan 4 yang lalu ketika saya divaksin ya, bulan 4. Vaksin kedua saya gagal karena tekanan darah saya sangat tinggi. Dan saat tekanan darah saya itu sangat tinggi, saya tidak diizinkan. Dan saat saya pulang ke rumah, ya saya coba untuk berdiam di rumah, tapi ternyata, dan saya belum paham, tingginya tekanan darah itu bisa mengakibatkan risiko yang luar biasa. Dan itu terjadi, akhirnya saya putuskan untuk rumah sakit, dan di rumah sakit dokter periksa dan dia melihat, wah bapak tekanan darahnya tinggi sekali. Dan dia tanya, ini sudah berlangsung berapa lama ya? Saya juga katakan ini sudah berlangsung sejak saya kemarin gagal vaksin kedua. Dan sebelumnya itu ternyata sudah berlangsung tekanan darah yang tinggi. Dan pada saat itu dia berikan obat darah tinggi ya. Tapi apa yang terjadi? Ginjal saya sudah kena. Ada kadar di dalam ginjal, di dalam darah yang disebut dengan kreatinin. Kreatinin saya sudah hampir mencapai 5. Dan saat saya ke dokter khusus bagian dalam, dan dokter katakan saya harus konsumsi obat, dan saya diberikan obat 190 butir. Dan bayangkan obat itu harus saya konsumsi setiap hari sekian, 1 bulan itu jumlahnya sekian. Saya harus habiskan itu. Dan ketika saya berkunjung kepada dokter, saya tidak ada maksud untuk merendahkan dokter, enggak ya, bukan di situ konteksnya, tapi saya menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai di dalam situasi itu pada saya waktu itu. Dan ketika saya datang kepada, saya berharap saya sembuh. Dan setelah saya konsumsi 1 bulan lamanya, saya tidak menemukan perubahan apapun di dalam kesehatan saya. Jadi masih sama aja Pak Pendeta? Dan lebih parah. Lebih parah Pak Pendeta? Saya tidak bisa duduk lagi seperti ini. Berdiri pun saya merasa nggak nyaman di bagian punggung, bagian belakang. Ya, ternyata kreatinin itu adalah kadar racun di dalam darah yang ternyata ginjal saya tidak sanggup lagi untuk menyaring. Karena ada kerusakan di dalam filternya itu, di dalam saringannya itu. Dan apa yang terjadi? Entah bagaimana ya, saya mendapatkan satu arahan dari seseorang. Dia katakan, itu obatnya tidak usah dimakan lagi, lakukan puasa. Dan kira tahu apa yang saya lakukan? Saya berpuasa. Benar-benar melakukan puasa Pak? Saya puasa total. Saya puasa pada saat itu dari hari Jumat siang sampai hari Minggu pagi. Dan sungguh ajaib, puasa itu membuat kadar kreatininnya jauh berkurang. Berkurang dari 3,5 menjadi 2. Luar biasa. Dan itu di batasnya itu maksimumnya itu harus 0,9 kalau tidak salah ya. Dan ketika itu terjadi, saya merasa teryakinkan bahwa puasa merupakan cara tubuh untuk menyembuhkan tubuh itu sendiri. Kita perlu direstorasi ya, karena kita selama ini tidak peduli dengan pola hidup yang benar ya. Saya sadari, dan di dalam situasi itu saya introspeksi diri. Dan puji Tuhan, mulai dari sejak saat itu saya lakukan puasa dari 1 kali 36 jam. Akhirnya saya puasa 2 kali 1 minggu. Dan tidak hanya itu, saya jalan pagi setiap hari sejauh 4 km, dan sekarang saya rutin 8 km. Dan puji Tuhan, saya konsisten di dalam 1 bulan. Saya makan 2 kali 1 hari. Wah. Saya makannya 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. Saya sedikit makan karbohidrat, saya makan nasi, tapi sayur dan buah saya banyak. Kalau sebelumnya 5 kali sehari Pak Pendeta? Oh aduh, bisa nggak terhitung kan? Oh, nggak terhitung Pak Pendeta. Selama saya pingin makan, saya makan. Tapi ternyata itu mencederai tubuh Pak Pendeta. Tubuh saya. Ya.
Dan selain makan yang tidak teratur, apakah itu tidak pada jam makan ataupun penambahan kuantitas makanan, ya, belum lagi jenis makanannya. Jadi sudah betul-betul memang selama ini saya tidak menjaga, tidak hanya makanan, istirahatnya juga nggak benar. Kalau dulu paling banyak makanan apa Pak Pendeta? Biasanya karnivora semua Pak Pendeta. Kalau saya dulu senang kulineri. Oh, Saya mau kulineri. sampaikan berat saya 93 kilo. Wow, lumayan. Dan sekarang tuh, Pak berat Pendeta. saya 67 kilo. Jadi ada penurunan yang drastis dalam berat saya 5 bulan terakhir. Wah, puji Tuhan Pak. Ketika saya makan 2 kali satu hari, pukul 10, jam 9 ke jam 10 makan pagi, kemudian jam 4 ke jam 5 itu makan 2 kali. Kalau udah malam saya udah nggak makan lagi. Dan pagi-pagi saya olahraga 8 km. Kebetulan kami punya rumah komplek itu cukup panjang, jalanannya saya 8 kilo. Olahraganya biasanya apa Pak Pendeta? Saya olahraga jalan pagi. Oh, saya kira golf Pak Pendeta. Jadi saya jalan pagi secara regular setiap hari. Kemudian puasa, ya, puasa itu bagi saya bukan hanya sekedar spiritual matters, ya, bukan sekedar aspek kerohanian, ya. Dan saya merasakan manfaatnya aspek kerohanian saya, tetapi itu menyembuhkan. Dan saya mengingat selalu perkataan Yesus, ya, bahwa manusia tidak hidup dari mana? Dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Jadi firman ini bagi Pak Pendeta adalah obat ya Pak Obat. Pendeta. Obat. Dan memang harus demikian kita menjadikan firman ini sebagai obat, karena di dalam janji Tuhanlah kita mendapatkan kesembuhan. Nah, Pak Pendeta, kata-kata mana atau ayat mana yang menurut Pak Pendeta bisa menjadikan obat bagi kehidupan Pak Pendeta Sudah pasti. saat ini? Amsal 17 ayat 22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat, ya. Semangat yang patah buat kita punya tulang jadi kering, ya. Jadi mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau sembuh, mau sehat dengan kegembiraan yang Tuhan sarankan, atau dengan semangat yang patah buat apa? Kering tulang. Saya memilih untuk sehat, dan kesehatan itu adalah pilihan. Dan saat saya merubah itu, puji Tuhan, gerak mujizat Tuhan terjadi. Ya, cara Pak Pendeta untuk bisa berbahagia itu seperti apa? Karena nggak semua orang tuh bisa berbahagia Pak Pendeta di tengah tekanan hidup yang semakin tinggi, apalagi kehidupan yang semakin menantang, di mana tuntutan hidup semakin banyak. Kegembiraan yang Pak Pendeta lakukan itu seperti apa Pak Pendeta? Kegembiraan kita dalam hidup ini ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus memimpin hidup kita, ya. Dan Yesus berikan itu. Coba kamu baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Inilah yang menjadi satu keyakinan saya sampai hari ini. Yohanes 14 ayat 27. Di sana Yesus berkata, apa katanya? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal Yohanes 14 ayat 27. Oh, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, sangat jelas ya. Damai sejahtera, kata Yesus apa? Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Apa tipsnya supaya damai sejahtera ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita? Karena yang namanya manusia, rasa suka, rasa tidak suka, rasa iri hati itu pasti akan selalu ada pada diri kita. Gimana? Apa tips yang bisa Pak Pendeta berikan? Kita harus bisa mengelola pikiran kita. Ya. Mengelola yang seperti apa nih Pak Mengelola Pendeta? pikiran kita yang pertama sekali. Bisa spesifik Pak Pendeta? Iya. Mengelola pikiran kita yang pertama kali, pastikan kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran, kita akan hidup dalam ketulusan. Kita hidup di dalam kejujuran. Kalau kita udah hidup dalam ketulusan, kita hidup dalam kejujuran, kita tidak punya beban. Dan saat kita tidak punya beban, di sanalah kita punya kemerdekaan. Dan kemerdekaan kita itu bila dengan penyerahan kepada Tuhan,
maka Dia akan limpahkan kepada kita damai sejahteranya. Dan ini yang Yesus katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Jadi Yesus meninggalkan kita di dunia ini, sementara Dia di sorga. Dia tidak meninggalkan kita dengan tanpa apapun. Dia sediakan damai sejahtera. Ini yang jadi pertanyaan, ada nggak hari ini saya minta damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup saya? Ya, kalau soal bagaimana menyikapi persoalan hidup, tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Ya, tidak ada orang yang bisa 100% menyelesaikan masalah hidupnya. Tetapi bila kita berjalan bersama dengan Yesus, Dia akan berikan damai sejahteranya bagi kita. Dan Dia katakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gentar hatimu. Ada sukacita dalam hati. Kalaupun jatuh, katanya, kalau kita baca di dalam Mazmur, ya, coba baca di dalam Mazmur pasal 37. Ini selalu menjadi satu ayat kekuatan juga bagi saya. Mazmur pasal 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, di situ kuncinya. Ya. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya orang-orang benar itu Tuhan tidak akan tinggalkan. Ya, Tuhan akan selalu menjaga langkah orang benar. Kalaupun jatuh, dia 24 katakan, orang benar itu nggak sampai tergeletak. Tahu nggak sampai tergeletak? Ya mungkin kamu hampir tergeletak, tapi tidak sampai tergeletak. Ya, bisa nggak dibayangkan? Tidak sampai tergeletak, tapi ini dikatakan sebab tangan Tuhan menopang. Kalau topangan itu selalu dari bawah. Ya. Ditopang dia supaya tidak jatuh. Padahal dia sudah mau jatuh. Karena tangan Tuhan menopang. Jadi itulah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di 25 katakan apa? Di ayat 25 di sana dikatakan janji Tuhan apa? Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya. Itu harus selalu menjadi keyakinan kita. Jadi yang perlu kita selalu lakukan dalam hidup ini untuk menjalani penyerahan kepada Tuhan, untuk selalu berserah di dalam doa, untuk selalu berserah di dalam firman Tuhan, untuk selalu berserah di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Iya, Pak Pendeta. Apa pengalaman hidup yang Pak Pendeta rasakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan Pak Pendeta selain daripada kesaksian yang Pak Pendeta berikan? Oh, sangat banyak tentunya, Geral, ya. Yang paling berkesan menurut Pak Pendeta? Yang paling berkesan adalah ketika Tuhan mengubah hidup saya. Wah. Ketika saya tidak mengenal Tuhan, Dia pertemukan saya untuk mengenal Dia. Ketika saya jauh dari Tuhan, Dia berusaha dan berhasil membawa saya dekat kepada-Nya. Prosesnya bagaimana tuh Pak Pendeta? Prosesnya sangat panjang, Gerard, ya. Perjalanan hidup saya itu sangat panjang. Secara pribadi saya orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan saya. Dan bagaimana saya menjadi seorang pelayan juga dengan cara yang ajaib. Saya juga tidak pernah berpikir menjadi seorang pendeta. Itu nanti di sesi lain. Iya. Kita akan bisa nanti kita buka sesi bagaimana khusus, menceritakan perjalanan Pak Pendeta menjadi seorang pendeta. Wah. Puji Tuhan. Dan memang sangat luar biasa. Saya tidak pernah tahu apa itu pendeta. Saya tidak pernah tahu apa itu Alkitab. Tapi dengan cara yang ajaib, Tuhan menuntun saya untuk menjadi seorang pelayan, dan terutama yang bagi saya menemukan Yesus dalam hidup saya. Iya, Pak Pendeta, ini kesaksian yang menarik sekali ya. Bagaimana perjalanan hidup Pak Pendeta tidak terlepas daripada penyertaan Tuhan dalam hidup Pak Pendeta. Sangat ajaib kira-kira. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips supaya kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Menurut Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Karena seringkali dalam hidup, kadang-kalanya kita selalu merasa tidak bahagia, selalu merasa kenapa hidup saya begini-begini saja, padahal Tuhan sudah memberikan banyak berkat bagi kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri bahwa Tuhan masih sayang kepada kita
Tuhan masih baik kepada kita melebihi dari apa yang kita pikirkan, Pak Pendeta. Ya, ingat saja bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kita bisa hidup hari ini karena Tuhan. Kita menjalani hari-hari kita karena Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pimpin kita hari ini, sudah kita lewati masa lalu, dan kita yakin pimpinan Tuhan itu akan menyertai kita pada bagaimana kita memaknai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, yang selalu Tuhan berikan kepada kita, Pak Pendeta? Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kurangi mengeluh, kurangi bersungut-sungut, ya. Perbanyak rasa syukur, dan selalu berpikir bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Untuk itu hal-hal kecil apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa menjadi tips bagi para anak muda sekalian nih, Pak Pendeta. Ya, bagi anak-anak muda sekalian, hal-hal kecil apa nih, Pak Pendeta, yang bisa dilakukan? Kita perlu untuk melatih diri kita, ya, mendisiplin diri kita di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Melatih diri kita untuk selalu membaca firman Tuhan, melatih diri kita untuk memiliki waktu dalam berdoa, melatih diri kita untuk terlibat di dalam pelayanan, ya, sehingga kita akan tetap berada di dalam jalan Tuhan, kita tetap berada di dalam rencana Tuhan. Ya, tantangan apa yang dihadapi oleh anak muda saat ini dalam konteks untuk bisa mempertahankan imannya, dan juga bagaimana caranya supaya kesehatan ini boleh menjadi bagian dalam diri kita, Pak Pendeta? Tantangan kita hari ini adalah tantangan sekularisme, ya. Sekularisme ini membawa kita untuk keluar dari pengaruh-pengaruh yang baik, ya. Kita perlu untuk menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kembali ke dalam jalannya, dan kita tetap setia di dalam kebenarannya. Sungguh luar biasa sebenarnya, Gerard, ya. Saya pikir ini sesuatu yang patut kita syukuri setiap hari, ya. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menuntun kita, ya. Dan kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Amin, Pak Pendeta. Ya, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah melengkapi kita sampai hari ini dengan kasih karunia-Nya. Amin, Pak Pendeta. Oke. Terima kasih, Pak Pendeta, atas kesaksian juga dan firman Tuhan yang sudah diberikan. Untuk saat ini mungkin Pak Pendeta punya lagu spesial yang bisa menyemangati para penonton sekalian nih, Pak Pendeta. Iya, saya mau menyanyi dulu. Apakah lagu ini adalah bagian daripada ucapan syukur yang Pak Pendeta ungkapkan, ya, Pak Pendeta? Ini salah satu lagu yang menjadi penyemangat hidup saya. Penyemangat. Ya. Karena dalam lagu ini kita selalu melihat, ya, sekalipun kita terlupa, tapi keajaiban Tuhan itu selalu nyata sebenarnya. Hanya saja tidak kita perhatikan, ya. Karena terlalu banyak keluhan, ya, terlalu banyak persungutan. Padahal sebenarnya sangat ajaib. Judulnya apa, Pak Pendeta? Ajaiblah Yesus Juru Selamat. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Ya. Ya. Oke. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaiblah kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, itu
tangannya. Ajaiblah Yesus juru selamatku, yang angkatkan seluruh bebanku. Didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya. Ditudung oleh tangannya. Bila nanti aku diangkat Yesus di dalam kemuliaannya, selamat dan kasih-Nya yang sempurna akan ku puji di surga. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya. Ditudung oleh tangannya. Ditudung oleh tangannya. Amin, Pak Pendeta. Haleluya. Lagunya sangat ajaib sekali ya Pak Pendeta. Amin. Bisa menguatkan kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Gerard, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian program kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua supaya kita tetap selalu setia di dalam firman Tuhan. Untuk mengakhiri pertemuan ini, saya kembali mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh karena Engkau telah menyediakan satu waktu yang indah bagi kami untuk boleh merenungkan kembali firman-Mu, belajar bersama, menyaksikan keajaiban demi keajaiban yang terjadi di dalam hidup kami, campur tangan Tuhan melalui firman yang kami yakin sebagai ilham Tuhan untuk menolong kami tetap memiliki kehidupan yang sehat, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami, baik kami yang ada di studio ini, demikian juga umat-umat Tuhan, saudara-saudari Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu limpahkan berkat-Mu bagi kami, supaya kami boleh tetap selalu setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu Tuhan yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang Pak Pendeta sampaikan, kesaksian yang Pak Pendeta paparkan tadi boleh menguatkan kita semua, boleh menjadi pedoman bagi kita semua dan juga para pemirsa yang menonton untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Sama-sama Gerard, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kebersamaan kita di program ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetap semangat selalu dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.